Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah makan malam, Cha Jin dengan rajin membersihkan peralatan makan dan sibuk. Kakak ipar, bagaimana mungkin orang cantik seperti Suster Cha Jin menjadi pelayanmu? Wen Lingsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia akan tetap tinggal. Su Yi berkata dengan santai, terlebih lagi, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Wen Lingsui tertawa, senyumnya sesegar kuncup bunga setelah hujan. Kakak ipar, kamu telah belajar untuk membual. Su Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengapa tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Kakak ipar, tolong jangan bercanda seperti ini, oke? Senyum Wen Lingsui menjadi semakin ceria, segar dan manis, seperti dingdong seperti mata air. Melihat senyum menawan gadis itu, Su Yi sepertinya terinfeksi, dan tertawa, jadi di matamu, apakah lucu saat aku berbicara? Wen Lingsui buru-buru menggelengkan kepalanya, duduk tegak, dan berkata dengan tegas, aku hanya merasa, saudara ipar, kamu lebih ceria dari sebelumnya, tidak apa-apa, hanya kamu yang tidak tahu, ketika kamu berada di rumah Wen kami, kamu digunakan untuk memiliki wajah murung setiap hari, yang sangat mengkhawatirkan. Su Yi juga menghela nafas dengan emosi dan berkata, masa lalu sudah berakhir. Kakak ipar, apa kamu sudah bertemu dengan adikku? Wen Lingsui tiba-tiba bertanya. Suasana yang awalnya ceria menjadi sedikit lebih tenang. Su Yi terdiam beberapa saat, lalu berkata, kemarin, aku pergi ke Akademi Tianyuan dan bertemu dengan adikmu. Lalu, kalian berdua tidak marah. Wen Lingsui menatap Su Yi dengan matanya yang basah, seolah mencoba melihat pikirannya yang sebenarnya. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, dan dia berkata, kakakmu sangat emosional dan tidak rasional pada saat itu, tetapi masalah ini akhirnya terselesaikan, pasangan kami berdua baik-baik saja. Wen Lingsui gemetar tak dapat dijelaskan, membeku di sana, menyadari ada sesuatu yang salah. Su Yi memandang gadis yang diam, dan berkata dengan lembut, jangan pikirkan itu, aku baru saja membuat hubungan yang jelas dengan saudara perempuanmu dan tidak menyakitinya. Gambar. Wajah cantik Wen Lingsui sedikit berubah, mata bintangnya melebar, dan tangan putihnya yang seperti nefrite diam-diam mengepal. Lingsui, aku tahu kamu mencoba menjembatani hubunganku dengan kakakmu, tapi kamu lebih tahu dariku, karakter seperti apa kakakmu, apa yang ada di hatinya obsesi untuk menghubungi ini pernikahan, dan itu ditakdirkan untuk tidak mungkin berubah. Su Yi menghela nafas pelan dan berkata, pokoknya, menyelesaikan hubungan baik untukku dan dia. Bulu mata ramping Wen Lingsui sedikit bergetar, dan wajah gioknya berkedip. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dengan sedih, sebenarnya, saya mengharapkan hari seperti itu, tetapi saya tidak berharap itu datang begitu cepat. Kamu tidak menyalahkanku karena kejam. Su Yi bertanya dengan lembut. Wen Lingsui menggelengkan kepalanya dan berbisik, kamu dan saudara perempuanmu adalah korban dari pernikahan ini, tetapi kadang-kadang aku memikirkannya, jika bukan karena pernikahan ini jika kamu sudah menikah, kamu akan tidak bisa mengenal kakak iparmu, ini. Ini benar-benar cukup membingungkan. Su Yi memandang Tianyu di kejauhan, dan berkata, ini adalah hukum takdir, kuat seperti peri, saya khawatir saya tidak dapat memahaminya. Setelah jeda, matanya dipenuhi belas kasihan, dan dia berkata, dan kamu terjepit di antara aku dan saudara perempuanmu, kamu pasti tidak nyaman mendengar berita seperti itu, kan? Tubuh halus Wen Lingsui sedikit bergetar, dia mendengus, hidungnya sakit tanpa sebab, matanya merah, dan berkata, kakak ipar, benar-benar tidak ada kesempatan untuk menebusnya. Apakah itu? Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Wen Lingsui, sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver dalam hal ini. Wen Lingsui tertegun sejenak, lalu menangis, berdiri dan berkata, kakak ipar, aku ingin diam dulu. Su Yi mengangguk, oke. Dia juga sedikit mudah tersinggung. Baik di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, dia tidak pernah menyukai wanita yang dia sayangi dan meneteskan air mata di depannya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menegurnya sejak lama.
Tapi menghadapi Wen Lingsui, dia tidak tahan kehilangan kesabaran. Hatiku semakin lembut. Su Yi menghela nafas. Kakak ipar. Wen Lingsui yang berjalan ke paviliun tiba-tiba menoleh dan berteriak dengan suara tercekat. Su Yi menoleh. Melihat gadis cantik dan anggun ini menghapus air mata di wajahnya, dia bertanya dengan mata merah. Aku masih bisa memanggilmu kakak ipar seperti dulu. Dia mencoba menenangkan dirinya, tapi suaranya bergetar tak terkendali. Pada saat ini, hati Su Yi melunak dengan 3 poin dan berkata, itu hanya sebuah nama, Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda suka. Wen Lingsui mengerutkan bibirnya, berbalik dan berjalan ke paviliun. Tidak jauh dari sana, Cha Jin memiliki panorama pemandangan ini, dan hanya bisa menghela nafas, bagaimana bisa pria ini tega membuat seorang gadis sedih seperti ini. Masih duduk di sana, kenapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk menenangkan? Lupakan, biarkan aku pergi. Cha Jin berbalik dan buru-buru berjalan ke paviliun. Su Yi duduk di sana sendirian, memandangi sekawanan burung yang bermain di danau di kejauhan, ekspresinya tetap acuh tak acuh seperti biasa. Namun, ada beberapa penghinaan diri di hati saya, dan keterikatan emosional benar-benar paling menyakitkan. Bahkan jika Anda memiliki 108.000 tahun pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, Anda tidak bisa benar-benar diam, dan King Kong tidak rusak. Lagi pula, siapa yang benar-benar tidak punya hati? Waktu terus berjalan. Untuk waktu yang lama, Cha Jin berjalan keluar dari loteng, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan, Nona Lingsui ingin pergi ke Akademi Tianyuan untuk melihat saudara perempuannya. Dia sekarang aku tidak tahu bagaimana menghadapimu, jadi aku di sini untuk memberitahumu. Su Yi bersenandung dan berkata, kamu bawa dia ke Akademi Tianyuan secara langsung, aku akan jalan-jalan. Setelah itu, dia bangkit dan meninggalkan Soseki Residence. Melihat sosoknya yang tinggi menghilang di luar gerbang halaman, Cha Jin samar-samar merasa bahwa Su Yi, seorang pria yang begitu sombong sampai ke tulangnya, takut bahwa dia tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun dalam hidupnya. Wanita itu berinisiatif meminta perdamaian. Entah mengapa, Cha Jin menghela nafas. Segera, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, mengapa saya mengkhawatirkan hal-hal ini, Nona Lingsui masih dapat dirindukan oleh orang ini, dan saya hanya seorang pelayan di sampingnya. Keluar dari Soseki Residence. Ada semburan hiruk-pikuk dari jalanan dan gang di kejauhan. Su Yi hendak keluar dari gang ketika sekelompok orang datang dengan menunggang kuda. Melihat Su Yi, Zhou Zili dan yang lainnya turun dari kuda mereka dan melangkah maju. Zhou Zili tersenyum dan membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Su, saya membawa Tuan dari keluarga Sue ke sini hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi menyela, apapun yang kamu miliki, kembalilah lain hari. Setelah itu, melangkahlah ke depan. Zhou Zili dan yang lainnya semua terkejut dan bingung. Tidak sampai dia melihat sosok Su Yi pergi, Zhou Zili tidak bereaksi sampai dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kita sedikit keluar dari waktu hari ini. Berbicara, dia melihat seorang pria parubaya dengan kemeja biru di sebelahnya, dan berkata dengan nada meminta maaf, Patriark Sue, tolong jangan keberatan, kali ini saya datang untuk mengunjungi Tuan Muda Su. Ini juga salahku karena aku tidak mempersiapkan sebelumnya, jadi. Pria parubaya dengan kemeja biru tersenyum sedikit, dan berkata, Yang Mulia ke-6 tidak perlu menjelaskan, Sue akan peduli dengan hal-hal kecil. Dia memiliki wajah putih dan tidak berjenggot, bahunya lebar dan pinggangnya sempit. Sue Ningyuan. Penguasa klan Sue, salah satu dari 5 klan teratas di Gunzu. Di wilayah Gunzu, ada pepatah yang mengatakan, lebih baik main-main dengan Raja Neraka, jangan main-main dengan Sue Ningyuan. Alasannya adalah bahwa penguasa keluarga Sue tampaknya anggun dan elegan, tetapi sebenarnya ia memiliki temperamen yang dingin dan berdarah. Kami selalu memilih untuk membunuh karena kesalahan, tidak pernah melepaskannya. Setelah jeda, Sue Ningyuan berkata sambil tersenyum, saya harus mengatakan, Tuan Muda Su ini sama sombongnya dengan Yang Mulia katakan. Mendengar ini, Zhou Zili juga berkata dengan emosi, kesombongan kebanyakan orang adalah bahwa mata mereka lebih tinggi dari atas,
sombong dan bodoh, tetapi Su Gongzi berbeda, dia adalah seorang memiliki warisan yang cukup untuk dibanggakan. Mendengarkan apa yang dikatakan Yang Mulia, Sue Mouke ingin melihat gaya tuan muda Su ini. Sue Ningyuan dengan lembut membelai dagunya yang halus dengan tangan kanannya dan tersenyum. Segera, kelompok itu berbalik dan pergi. Di jalan yang makmur seperti air yang mengalir, Su Yi berjalan sendirian di tengah keramaian lalu lintas, dengan jubah hijau seperti batu giok, dan sosok yang kesepian. Tapi, setelah melihat semua hiruk-pikuk di sepanjang jalan, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan hanya ada jejak kesepian yang tak bisa dijelaskan di hatiku, membosankan. Suka dan duka di dunia tidak terhubung. Saat suasana hati sedang baik, saya juga senang melihat angin dan hujan. Saat moodku sedang buruk, tidak menarik untuk melihat keindahan dunia. Su Yi menghela nafas dalam hatinya. Dia selalu sangat terbuka untuk pria dan wanita, dan dia tidak memiliki kebersihan moral sama sekali. Tetapi jika menyangkut orang yang Anda sayangi, itu berbeda. Justru karena saya peduli saya tidak bisa benar-benar kejam. Tentu saja, jika Su Xuanjun bosan dan tidak peduli, rakyatnya akan seperti pedangnya, mampu membunuh semua musuh dan pencuri di hatinya. Hah! Berkeliaran tanpa tujuan, Su Yi melirik dengan santai dan melihat paviliun 3 lantai dengan plakat tergantung di atasnya, penginapan Taiping. Kebetulan sekali. Su Yi terkejut sesaat, lalu berjalan ke Taiping Inn. Apakah anaknya mau tinggal di toko? Di belakang meja, ada seorang pria parubaya gemuk dengan jubah brokat, dengan kumis, hidung bawang putih, tersenyum, dan penuh dengan udara Filistin. Su Yi mengeluarkan koin tembaga yang pecah di telapak tangannya, menyerahkannya, dan berkata, apakah kamu mengenali ini? Murid setengah baya Jin Pao tiba-tiba memadat, memegang koin tembaga yang pecah sejenak, senyum di wajahnya menghilang, dan warna waspada dan hati-hati muncul, dan berbisik, siapa yang memberikan benda ini kepada putra? Su Yi berkata, Wang Yunqi. Jin Pao parubaya menatap Su Yi, kamu adalah Wang Hufa, mengapa dia memberikan ini padamu? Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Wang Yunqi tidak memberitahuku bahwa jika kamu mengambil benda ini, kamu akan dikenakan pertanyaan seperti ini. Jin Pao setengah baya tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum ramah dan berbisik, jangan salah paham, nak, ayo pergi bersamaku, ini bukan tempat untuk berbicara. Berbicara, dia memberi isyarat tolong, dan Ben-Ben memimpin terlebih dahulu. Seorang jagoan, tapi mau jadi pemilik penginapan di sini. Menarik. Su Yi tersenyum diam-diam dan berjalan mendekat. Aula belakang Taiping Inn, di halaman yang penuh dengan bahan makanan. Dipimpin oleh Jinyi setengah baya, Su Yi memasuki ruang bawah tanah dan berjalan di jalan yang gelap selama setengah jam. Saya melihat sebuah kuil yang dibangun di bawah tanah dan muncul di bidang penglihatan. Di perjalanan, Su Yi sudah menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia melihat kuil seperti itu, dia tidak bisa tidak bertanya, di mana ini? Jinyi setengah baya berhenti, menoleh dan tersenyum dan berkata, kamu akan tahu ketika putranya memasuki aula. Senyumnya hangat, tapi ada rasa yang aneh. Su Yi mendengus. Dia samar-samar memperhatikan bahwa Taiping Inn ini, yang dianggap Wang Yunqi sebagai tempat kontak, mungkin telah mengalami semacam perubahan. Istana bawah tanah terdiri dari batu-batu besar. Di depan pintu yang terbuka adalah sepasang patung batu dengan bentuk yang aneh. Patung batu di sebelah kiri berbentuk anjing raksasa. Patung batu di sebelah kanan adalah seorang wanita dengan sosok anggun dan anggun, dengan tubuh ular melingkari pinggang di bawah. Tangannya disilangkan di depan, memegang lentera berbentuk bunga teratai. Melihat sepasang patung batu ini dengan bau yang aneh, Su Yi mengangkat alisnya, merasa tidak asing. Saya langsung teringat bahwa ketiga anjing hitam itu sangat mirip dengan hantu binatang buas besar di Belanda, anjing jahat pemecah jiwa. Adapun patung batu wanita itu, sepertinya keturunan dari suku ular hantu di dunia bawah, semuanya dengan kepala manusia dan tubuh ular. Di mata para hantu dan roh jahat, keluarga ular hantu juga dikenal sebagai lampu kelapa dan memiliki status yang sangat tinggi. Tempat ini agak menarik. Su Yi diam-diam berkata.
Dia tidak menyangka bahwa dengan pecahan koin tembaga yang diberikan oleh Wang Yunqi, dia dibawa ke sini secara tidak sengaja. Namun, selama itu datang, aman. Su Yizeng bosan dan tidak keberatan melihat misteri yang tersembunyi di istana bawah tanah ini. Di samping dua patung batu di depan gerbang candi, ditempatkan dua orang penjaga. Melihat Jinyi setengah baya membawa Sui, kedua penjaga itu menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Saya telah melihat Penatu Walu." Jinyi setengah baya mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, membawa Sui langsung ke aula. Aula itu terang benderang, tapi kosong. "Tuan muda, sekarang Anda dapat membicarakan bisnis Anda." Jinyi setengah baya duduk langsung di kursi utama tengah, tersenyum dan berkata, tetapi sepasang mata menjadi agak dalam. "Saya hanya datang untuk melihat." Sui duduk santai di kursi samping, "Tapi aku tidak pernah mengira kamu membawaku ke sini, tapi aku penasaran, kamu ingin melakukan apa?" Senyum di wajah Jinyi setengah baya memudar, dan dia berkata, "Orang Ming tidak berbicara diam-diam, saya harap putranya akan bekerja sama lebih baik." Suara itu juga menjadi sedikit dingin, dengan kekuatan keagungan. Sui tersenyum dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu dari Dukun Yin?" "Karena Anda telah melihat semuanya, Anda harus memahami bahwa penginapan Taiping, yang awalnya dianggap Wang Yunqi sebagai benteng, telah dikendalikan oleh Dukun Yin kami." Jinyi setengah baya tampak acuh tak acuh, dan matanya bersinar dingin, "Dan sekarang kamu adalah ikan yang telah melemparkan dirinya ke dalam jaring, apakah itu hidup atau mati, itu tergantung padamu. Itu kompatibel." Ekspresi Sui sejelas biasanya, tidak mengejutkan, dan berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui?" Sosok setengah baya dan gemuk di Jinyi duduk dengan nyaman di sana, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Ceritakan tentang hubungan Anda dengan Wang Yunqi, dan mengapa Anda datang ke penginapan Taiping ini. Singkatnya, jika Anda ingin hidup, ceritakan semua yang Anda tahu, Anda bisa keluar." Sui mendengus, dan berkata dengan santai, "Wang Yunqi adalah jenderalku yang kalah, dia berjanji untuk membawaku ke Huyanhai, kepala kemudi cabang Gunzu Yin Samen, jadi dia menyerahkan koin tembaga yang rusak itu kepada Huyanhai. Aku mengatakan itu melalui Taiping Inn ini. Aku bisa menghubunginya. Segera setelah aku mengatakan ini, Jinyi setengah baya menyela, "Apa yang kamu lakukan dengan juru mudi?" "Jelajahi asal-usul sepotong giok jiwa," kata Sui. "Jiwa giok." Kulit setengah baya Jinyi sedikit berubah, tanpa sadar dia duduk tegak, dan berkata, "Wang Yunqi memberitahumu tentang Sol Jade itu?" Sui mengangguk, "Iya." Jinyi setengah baya tampak murung dan tidak yakin, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak, "Tidak. Kamu baru saja mengatakan bahwa Wang Yunqi adalah jenderalmu yang dikalahkan, karena itulah masalahnya. Mengapa Anda datang ke penginapan Taiping ini untuk menemukannya lagi? Wah, saya menyarankan Anda untuk jujur." Matanya seperti pisau tajam, dan dia menatap Sui dengan kekuatan yang menakutkan. Sui tersenyum dan berkata, "Apakah kamu pikir aku berbohong padamu?" Jinyi setengah baya mendengus, "Bukan." Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, jika saya mengatakan bahwa Sue Heng Zhenren, Chu Silang dan Liu Xianglan semuanya dibunuh oleh saya, apakah Anda percaya?" Jinyi tinggal di usia parubaya, dan tertawa dengan marah, "Wah, tidakkah kamu menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan berencana untuk menggertak dan menakutiku?" Sui menghela nafas pelan dan berkata, "Sepertinya jika aku memberitahumu sekarang, tadi malam, putra juru mudimu Huyan Bao dibunuh olehku, kamu tidak akan percaya lagi." "Orang idiot akan percaya." Jinyi berkata dengan dingin, "Anak muda, aku sudah cukup sopan padamu, apakah menurutmu aku pandai berbicara?" Melihat ini, Sui tidak bisa menahan amarahnya. Dia selalu bosan, jadi dia datang ke penginapan Taiping ini untuk berkunjung. Dia tidak pernah memikirkannya, tetapi mengalami hal seperti itu. Dia berdiri, tidak lagi berbicara omong kosong, dan berkata terus terang, "Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan dan katakan dengan jujur, juru mudi Anda sekarang dimanapun Anda berada, saya akan menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, kamu benar-benar akan mati, pikirkanlah dengan serius." Jinyi setengah baya tertegun sejenak,
dan tidak bisa menahan tawa begitu keras sehingga air mata hampir mengalir, seolah-olah mendengar lelucon besar. Bertindak sembarangan. Sebelum kata-kata itu selesai, Su Yi, yang tidak jauh darinya, menjulurkan tangan kanannya dan menamparnya dengan telapak tangan. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Tapi di dalam kehampaan, ada sidik jari menyilaukan yang kental, bergelombang dengan kekuatan seperti pedang yang tajam, dan ada yang tersembunyi ada sajak misterius di bagian. Murid setengah baya Jinyi tiba-tiba menyusut, tanpa sadar melawan. Namun, ini adalah kekuatan, Geng Dao, yang tampaknya ringan, tetapi bagaimana kekuatannya bisa menjadi tuannya karakter dapat menolak. Lihat. Boom. Tubuh setengah baya dan gemuk Jinyi, seperti dihancurkan oleh para dewa kuno, terbang keluar, kursi dan kasing di belakangnya hancur, dan puing-puing beterbangan. Dia jatuh langsung di dinding aula, kejang-kejang, dan batuk darah dengan wow. Lengannya remuk, darahnya kabur, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat pipinya melilit hebat. Kamu. Jinyi setengah baya ngeri, matanya penuh horor, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dikalahkan begitu cepat dan dalam kekacauan seperti itu. Berani. Di luar aula utama, dua penjaga bergegas masuk segera setelah mendengar gerakan itu. Su Yi menjentikkan jarinya 2 kali berturut-turut. Tembak, tertawa. 2 jari seperti pedang menebas dari udara, kedua penjaga tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kepala mereka terlempar ke udara, darah mengalir seperti air terjun. Adegan berdarah ini merangsang semangat seorang Grandmaster seperti pria paruh baya di Jinyi. Siapa kamu? Jinyi setengah baya berbicara dengan suara gemetar, menyadari sepenuhnya bahwa itu tidak baik. Aku bilang, aku hanya lewat saat ini, tapi aku tidak memikirkannya. Tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak percaya. Su Yi menggelengkan kepalanya. Jinyi setengah baya berteriak panik, saya percaya, saya percaya. Tolong maafkan saya sekali, tidakkah Anda ingin datang ke Wang Yunqi, saya dapat membantu Anda. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku lupa memberitahumu, aku sudah menemukan tempat persembunyian Wang Yunqi. Jinyi setengah baya. Dia hampir gila, dia ingin mengaum, sejak kamu menemukan Wang Yunqi, mengapa kamu datang ke Taiping Inn ini lagi? Apakah kamu bosan? Sepertinya telah mendengar suara Jinyi setengah baya, Su Yi menghela nafas, aku benar-benar sedikit bosan, kalau tidak, aku akan datang ke sini ketika aku pergi berbelanja dengan santai. Jinyi setengah baya. Dia benar-benar terpana, dia bahkan tidak punya pikiran untuk memarahi ibunya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Sebenarnya, jika ada peminum yang baik di kota ini untuk menemani saya minum, mungkin saya tidak akan berada di sini hari ini. Su Yi sedikit membosankan, dan dia menghela nafas pelan, ini mungkin takdir, tetapi ketika aku tidak bahagia, aku bertemu denganmu. Takdir. Jinyi setengah baya ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata, ini adalah bencana berdarah. Anda mengenali ini? Su Yi mengeluarkan giok jiwa dan bertanya. Kenali. Jinyi setengah baya mengangguk cepat, ini adalah giok jiwa misterius yang dicuri oleh Wang Yunqi, tapi bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Su Yi memikirkannya dan berkata, hari ini saya dapat membuat pengecualian, selama Anda memberitahu saya beberapa petunjuk tentang batu giok jiwa ini, saya tidak akan membunuh Anda. Tubuh setengah baya Jinyi bergetar, seolah-olah meraih sedotan penyelamat, dan dengan cepat berkata, Tuan, saya ingat dengan jelas bahwa 10 tahun yang lalu, kepala kemudi Huyan Hai mengambil alih setelah menerima perintah dari kemudi, saya diundang untuk pergi ke Suetu Yaoshan, untuk berpartisipasi dalam operasi rahasia, dan ketika Huyan Hai kembali sebulan kemudian, dia membawa kembali giok jiwa misterius ini. Setelah jeda, Jinyi setengah baya melanjutkan, namun, Huyan Hai terluka parah pada saat itu, dan setelah kembali ke Subruder di Gunzu, dia menyerahkan sepotong giok jiwa ini kepada simpan untuk Wang Yunqi yang paling terpercaya, tetapi Huyan Hai tidak menyangka bahwa Wang Yunqi akan membelot langsung dengan giok jiwa ini dan beberapa harta lainnya saat dia mundur untuk memulihkan diri. Su Yi berpikir, semua ini terjadi 10 tahun yang lalu. Iya. Jinyi setengah baya mengangguk cepat.
Suetu Yaoshan akan mengalami pasang surut binatang buas setiap 10 tahun. Dengan cara ini, operasi rahasia yang diikuti Huyan Hai harus menjadi pilihan binatang buas. Gunung Iblis Teh Darah yang masuk saat air pasang pecah. Mata Sui sedikit aneh. Belum lama ini, Marquis of Wuling, Chen Zeng, memberitahunya sesuatu yang berhubungan dengan gelombang binatang buas di Gunung Iblis Teh Darah. Tapi dia tidak menyangka bahwa giok jiwa misterius ini kemungkinan besar dibawa oleh Huyan Hai dari Gunung Iblis Suetu 10 tahun yang lalu. Mungkinkah pengalaman hidup King Wan terkait dengan Suetu Yaoshan? Ketika Sui memikirkannya, dia tiba-tiba teringat bahwa Ning Si pernah berkata bahwa dunia ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.